Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita kedatangan Q&A anak Gen Z Survival Kit and Smart Guide tentang karir, passion, meaning, and gaji. Sesi curhat anak Gen Z, pastok tanya apa aja, jawab tuntas gratis. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan like, comment, subscribe. Terima kasih. Kak Nov, sebenarnya emangnya sepenting itu ya kerja sesuai passion? Banget, kerja yang sesuai passion tuh rasanya kayak awan pagi, bukan karena alarm, tapi karena semangat. Capek masih ada, tapi ada rasa puas di hati, soalnya kamu gak cuma kerja buat ngejar gaji, tapi juga buat ngejar arti. Beda loh antara kerja buat hidup sama hidup buat kerja. Yang satu bikin kamu tetap punya waktu untuk diri sendiri, yang satunya bikin kamu lupa rasanya hidup. Kak Nobs, emang semua orang bisa kerja sesuai passion ya? Rasanya kayak gimana sih? Bisa banget, tapi jalannya nggak selalu lurus. Kadang harus muter dulu, kerja di tempat yang kamu nggak suka, sambil pelan-pelan nyari tahu apa yang bikin kamu nyala. Tapi begitu nemu rasanya beda, mondai nggak kerasa serem. Kerjaan tetap capek, tapi hati tenang, karena kamu kerja bukan cuma buat gaji, tapi juga buat diri sendiri. Bedanya kalau kamu kerja buat hidup, kamu tetap punya ruang buat bahagia, tapi kalau hidup cuma buat kerja, bisa-bisa kamu lupa rasanya hidup. Kak Nobs, worth it nggak sih ngejar passion? Terus gimana caranya tahu passionku apa? Worth it banget, asal kamu juga jaga realistis ya, karena passion tanpa proses ya cuma mimpi. Passion itu biasanya hal yang bikin kamu betah walau capek, yang rela kamu lakuin walau nggak dibayar. Tapi ingat ya, nama passion tuh nggak harus instan. Kadang kamu harus coba banyak hal dulu, jatuh bangun, baru nemu yang bikin hati klik. Jadi jalanin aja pelan-pelan sambil terus dengerin diri sendiri. Kanops, gimana kalau passionku nggak ngasih cuan, tapi kerjaanku sekarang juga nggak bikin hati tenang? Artinya kamu lagi di persimpangan antara meaningful work dan secure job. Kerja yang bermakna itu bukan cuma soal gaji, tapi soal perasaan bahwa apa yang kamu lakuin itu ada artinya. Kalau passion belum ngasih hasil, bukan berarti harus ditinggal, kejar, tapi jangan lupa strategi, karena passion tanpa plan bisa bikin stres dan kerja tanpa makna bisa bikin kosong. Cari titik tengahnya, kau bisa kok punya kerja yang isi dompet dan isi hati juga. Kak Nobs, kerjaanku stabil tapi rasanya kosong. Harus aku resign demi passion? Jangan buru-buru cabut ya. Yuk kenali dulu kosongnya dari mana. Bisa jadi cuma jenuh sementara, atau emang udah gak nyambung sama value dan tujuan hidupmu. Passion memang penting, tapi stabilitas juga bukan hal remeh. Coba bikin kerjaanmu sekarang lebih bermakna dulu. Kasih sentuhan personal, lihat dampaknya buat orang lain, dan bangun relasi yang tulus. Kalau setelah usaha itu kamu masih ngerasa hampa, mungkin itu sinyal, bukan langsung resign, tapi mulai siapin jalan baru aja. Pelan tapi pasti, bukan nekat tapi niat ya. Kak Nobs, pilih kerjaan yang gaji besar tapi gak sesuai nilai diri, atau gaji kecil tapi sejalan sama visi dan hati. Mending pilih yang bikin kamu bisa tidur nyenyak deh. Duit bisa dicari lagi, tapi ketenangan hati itu mahal dan gak semua orang bisa dapat. Jadi kerja yang sejalan sama nilai dan visi kamu, biar hidup makin bermakna, bukan cuma soal angka di rekening ya. Kak Nobs, gimana sih kalau tahu tempat kerja itu beneran cocok sama nilai dan diri kita? Kalau kamu bisa jujur, suara kamu didengerin, dan tiap Senin gak harus jadi orang lain, itu tandanya tempatnya cocok. Intinya kerjaannya yang bikin kamu tetap jadi kamu, bukan bikin kamu ngekostum terus tiap hari. Kak Nobs, apa kerja sesuai value itu privilege? Gimana tahu ke aku cocok sama kerjaan? Terus gimana ngomongin value pas interview? Kerja sesuai value bisa jadi privilege, tapi makin kamu paham value kamu, makin gampang cari kerja yang pas. Tanda kamu cocok, kamu berkembang, gak stuck, dan pulang kerja gak selalu pengen resign. Pas interview, ceritain pengalaman nyata yang nunjukin kamu jalan sesuai prinsip kamu, biar mereka tahu kamu bukan cuma kata-kata doang. Kak Nobs, apakah kerja sesuai value itu bikin lebih loyal? Kenapa Gen Z lebih peduli sama value dibanding generasi sebelumnya? Iya, kerja sesuai value bikin lo loyal karena kerjaan lo itu bukan cuma soal gaji, tapi juga buat jiwa. Gen Z itu lebih peduli value karena kita tumbuh di zaman yang penuh pilihan dan suara. Kita pengen hidup yang lebih dari sekedar bertahan doang. Kak Nob, apa aja sih red flag di tempat kerja toksik, dan gimana bedain bos tegas sama bos toksik? Red flagsnya itu kayak drama non-stop, atasan gaslighting, kerja lembur gak dihargai, dan gak ada kesempatan berkembang. Bos tegas itu jelas dan adil, tapi bos toksik malah nyerang pribadi, main emosi, dan gak mau diajak diskusi. Jadi hati-hati ya. Kak Nobs, gimana kalau lingkungan kerja bikin mental down, atasan toksik, dan pengen resign tapi ngerasa bersalah? Jaga dirimu dulu. Mental health bukan harga yang layak ditukar sama slip gaji. Dokumentasiin yang perlu, cari support system, dan kalau harus keluar, keluar aja. Ingat, kamu bukan penjahat karena milih nyelamatin diri sendiri. Kak Nobs, gimana cara tahu tempat kerja itu toksik sebelum terlanjur nyemplung, dan apa dampaknya kalau tetap maksa? Waspada yang suka bilang kita keluarga di sini, tapi maksudnya lembur gratis tanpa apresiasi. Cek testimoni karyawan, pipe saat interview, dan value perusahaannya. Soalnya kalau nekat terus di tempat toksik, dampaknya bisa burnout parah, trauma kerja, dan rasa percaya diri luntur pelan-pelan.
Kak Nobs, gimana cara tahu kerjaan ini benar buat aku, bukan cuma pelarian? Kerjaan yang buat kamu tuh biasanya bikin kamu semangat meski capek, ada ruang berkembang, dan kamu ngerasa nyambung sama tujuan besarnya. Tapi kalau kamu cuma ambil kerjaan itu karena pengen cepet-cepet kabur dari yang sebelumnya tanpa mikir panjang, itu tandanya pelarian. Bedanya, passion ngasih arah, pelarian cuma ngasih pelampiasan. Kak Nobs, gimana caranya tetap berkembang, punya hidup tapi kerja full time, nggak bikin burnout? Kuncinya di konsistensi kecil, bukan paksaan besar. Sisihkan waktu rutin buat upgrade skill, walau cuma 15 menit per hari. Gak usah takut mulai dari nol, kadang justru itu jalan buat loncat lebih tinggi. Dan yang paling penting, kerja di tempat yang ngerti kalau hidup kamu tuh bukan cuma tentang kerja. Work-life balance itu bukan slogan, tapi hak hidup loh. Kak Nobs, gimana sih caranya tetap waras sambil cari passion, kerja penuh tekanan tapi nggak kehilangan diri? Bikin batasan yang jelas, kerjaan selesai bukan dibawa tidur, cari passion pelan-pelan sambil tetap realistis. Dan kalau suatu tempat bikin kamu kehilangan diri sendiri, pengalaman itu nggak sebanding sama harga dirimu. Kerja impian itu nyata tapi bukan sulap, dibangun pelan-pelan ya, dijaga juga warasnya. Kak Nobs, gimana caranya sih mulai karir dari nol sambil ngejar passion yang terus berubah tapi tetap survive dan gak bikin orang tua panik? Mulai dari belajar dan bangun personal branding biar dunia tahu kamu serius bukan cuma wacana. Passion boleh berubah, itu tanda kamu tumbuh. Gabungkan idealisme sama realita, cari kerja yang ada impactnya dan income-nya. Dan kalau orang tua masih ragu, jangan debat, tunjukin progresnya, karena hasil lebih menjanjikan daripada janji. Hey bestie, di tengah-tengah tekanan hidup yang makin cepat dan ekspektasi yang sering gak masuk akal, kamu gak sendirian. Kalau pernah merasa kerja itu kayak mesin, bangun, ngantor, pulang, ulangi lagi, tapi hidup bukan tentang nyelesain to-do list doang. Kamu berhak punya kerjaan yang gak cuma bikin dompet penuh, tapi juga hati tenang. Kamu berhak bangun pagi dengan semangat karena tahu hari ini kamu melakukan hal yang berarti, walau kecil tapi nyata. Kerja bukan sekedar tempat naruh waktu biar dapat gaji, itu bisa jadi tempat kamu bertumbuh, tempat kamu kenal diri sendiri, bahkan tempat kamu sembuh. Tapi semua itu butuh kesadaran akan siapa kamu, apa yang kamu yakini, dan apa yang kamu mau perjuangkan. Jangan takut dibilang idealis, dunia butuh orang yang tetap percaya kalau kerja biasa lebih dari sekedar biar nggak nganggur. Kalau kamu sekarang masih kerja di tempat yang belum sesuai, nggak apa-apa, kamu nggak gagal, kamu sedang belajar, sedang cari arah, dan itu nggak harus instan. Pelan-pelan aja, asalkan kamu jujur sama diri sendiri, kamu akan nemu jalanmu. Dunia kerja itu luas, jangan biarkan satu ruang kecil mematikan cahaya besar di dalam dirimu. Semangat! Ketika hidup serasa hanya tentang target dan ekspektasi, wajar kok kalau kamu ngerasa kewalahan. Tapi kamu bukan angka, bukan kinerja, bukan laporan mingguan. Kamu manusia yang juga berhak untuk gak selalu baik-baik aja. Gak semua luka harus diumbar, tapi juga gak harus ditelan sendiri. Cari teman cerita, cari ruang aman, cari pelukan yang gak ngejudge. Karena kamu layak didengar, dimengerti, dan dipulihkan. Jadi yuk berani ngomong jujur sama diri sendiri. Apa kabarmu hari ini? Apa yang sebenarnya kamu butuhin? Jangan tunda untuk peduli pada isi hati. Dunia kerja bisa tetap, tapi kamu gak harus kehilangan arah. Pelan-pelan kita belajar ulang bahwa karir yang sehat itu dimulai dari mental yang utuh dan kamu pantas punya keduanya. Terima kasih. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.